Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Farha Maulidia Dwi Azmi, Hairunisa Iklimah, Mirza Trihandayani, Syifa Nabilah, Razara Asdi, dan Putri Wimbi akan mempresentasikan tentang epistemologi. Epistemologi ilmu. Epistemologi merupakan bentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi didefinisikan sebagai cabang pemikiran filsafat yang mempelajari tentang sumber ilmu pengetahuan serta bagaimana metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang benar dan valid. Selanjutnya ada aspek epistemologi. Aspek epistemologi berhubungan erat dengan pertanyaan tentang sumber pengetahuan serta bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Epistemologi membahas secara mendalam pengetahuan yang telah ada pada kita melalui proses deduktif dan induktif untuk menjadi ilmu atau teori dan catatan peristiwa. Proses demikian ini disebut proses keilmuan atau metode ilmiah. Selanjutnya ada tujuan pengembangan metode ilmiah. Tujuan pengembangan metode ilmiah adalah pemahaman. Berdasarkan pemahaman itu, kita memanfaatkan rahmat Allah yang berbentuk sarana dan proses alamiah untuk kebahagiaan hidup manusia dan untuk mengembangkan teori-teori yang lebih maju lagi. Saya Syifa Nabilah akan membacakan tentang sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit, yang nyata maupun yang gaib, dan tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran itu mutlak tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, Islam juga menjadikan sistem ijtihad sebagai dasar-dasar epistemologi dalam filsafat Islam, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam aliran pemikiran dalam dunia Islam. Selanjutnya, sumber-sumber dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam yang diwakili oleh epistemologi ilmu Al-Ghazali adalah Al-Quran, hadis, indera, akal, dan hati. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan pertama dalam hierarki sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Al-Quran mampu memecahkan problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, yaitu rohani dan jasmani, masalah sosial serta ekonomi, dan lain sebagainya dengan keistimewaannya. Selanjutnya, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum, ilmu, dan ajaran Islam, serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adalah panca indera. Secara fitrahnya, manusia dibekali Allah dengan panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ilmu yang diperoleh melalui indera disebut sebagai ilmu indrawi atau ilmu empiris. Ilmu indrawi dihasilkan dengan cara persentuhan indera-indera manusia dengan rangsangan yang datang dari luar atau alam. Jadi dari persentuhan atau penginderaan inilah kemudian dihasilkanlah ilmu. Namun indera tidak cukup untuk memadai dijadikannya sebagai patokan sumber ilmu karena mengingat keterbatasan indera yang dimiliki manusia. Selanjutnya adalah akal. Di samping panca indera yang menjadi sumber ilmu pengetahuan ialah akal. Akal juga merupakan alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh ilmu. Akal menurut Al-Ghazali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna dan mulia, sehingga dapat membawa manusia pada derajat yang tinggi. Berkat akal inilah semua makhluk tunduk kepada manusia sekalipun fisiknya lebih kuat daripada manusia. Selanjutnya adalah kolbun atau hati. Ilmu yang diperoleh dengan alat kolbu lebih mendekati ilmu tentang hakikat-hakikat melalui perolehan ilham.
Kemampuan menangkap hakikat dengan jalan ilham digantikan oleh intuisi atau az-dzauq yang pada buku-buku filsafat diperoleh dengan aql al-mustafad. Yang selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan dalam Barat. Terkait masalah epistemologi, Barat menganggap kebenaran itu hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Tradisi filsafat Barat sepenuhnya didasarkan pada apa yang disebut sebagai logosentrisme atau metafisika kehadiran. Aliran rasionalisme. Paham ini menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu itu bersumber dari akal budi manusia. Descartes berpendapat bahwa dalam jiwa manusia terdapat ide bawaan atau innate ideas yang dinamakan substansi yang sudah tertanam. Ide bawaan tersebut terdiri atas pemikiran, Tuhan, dan keluasan atau ekstensi. Adapun ilmu-ilmu lain yang dicapai manusia pada hakikatnya adalah derivasi dari ketiga prinsip dasar tersebut. Kemudian aliran empirisme. Aliran ini berpandangan bahwa seluruh isi pemikiran manusia berasal dari pengalaman, yang kemudian diistilahkan dengan persepsi. Persepsi kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu kesan-kesan dan gagasan. Yang pertama adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung, sifatnya kuat dan hidup. Yang kemudian persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Derivasi ilmiah yang diakui oleh aliran ini adalah induksi terhadap fakta-fakta empiris. Kemudian aliran kaitisme. Pada aliran ini, Immanuel Kant berusaha menunjukkan unsur mana saja dalam pikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan unsur mana saja yang berasal dari akal. Berbeda dengan aliran filsafat sebelumnya yang memusatkan perhatian pada objek penelitian, Kant mengawali filsafatnya dengan pemikiran manusia sebagai subjek berpikir. Dengan demikian, fokus perhatian Kant adalah pada penyidikan rasio manusia dan batas-batasannya. Persamaan dan perbedaan pada aspek epistemologi. Pemikiran keilmuan modern kontemporer mempunyai sudut pandang yang bersifat antroposentris yang terlepas dari unsur ilahiyah, yaitu pertama, sumber ilmu pengetahuan adalah rasio dan hasil pemahaman manusia berdasarkan pembuktian ilmiah terhadap fenomena atau fakta empirik di alam semesta melalui metode observasi dan eksperimen. Yang kedua, bahwa kebenaran ilmiah yang diakui keabsahannya yaitu yang bersifat objektif atau tanpa keterlibatan manusia dan didukung oleh bukti-bukti empirik dari hubungan kausalitas dari logis rasional. Pemikiran keilmuan Islam mempunyai sudut pandang yang bersifat teoantroposentris, yaitu mendasarkan pada otoritas ilahiyah serta otonomi manusia untuk memanfaatkan potensi kemanusiaannya bagi penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, bahwa sumber utama ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya melalui wahyu ayat kauliyah dan dari pemahaman manusia tentang fenomena alam semesta ciptaan Allah dan kehidupan di dalamnya atau ayat kauniyah. Yang kedua, bahwa manusia merupakan agen utama dalam penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dengan memfungsikan potensi kemanusiaan seperti akal, indrawi, jiwa, dan hati nurani yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Yang ketiga, metode ilmu pengetahuan yang digunakan manusia dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah bersumber dari penjelasan metode dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul serta hasil ijtihad manusia atau pemikiran rasional akliyah manusia yang didukung pemahaman terhadap pesan ilahiyah dalam Al-Quran. Yang keempat, manusia memperoleh keyakinan akan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendekatan dan metode irfani dan burhani yang berhubungan dengan objek metafisik imateri yang didukung oleh fungsi jiwa, akal, dan hati nurani manusia. Yang terakhir, manusia memanfaatkan akal yang dibantu oleh fungsi sensorik indrawi untuk mengobservasi, menggali, dan memahami fenomena alam semesta dan kehidupan di dalamnya dengan menggunakan metode tajribi atau observasi dan eksperimen dalam melahirkan kebenaran ilmiah tanpa mengenyampingkan otoritas ilahiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.